Terahertz adalah sebuah gelombang, sebuah satuan ukuran dari gelombang, ya, satuan frekuensi. Selama ini kita mengenal yang namanya gelombang itu dengan satuan Hertz, ya. Ada gelombang radio, ada gelombang AF, FM, kemudian ada gelombang microwave, kemudian ada gelombang ultraviolet, ada gelombang X-ray, ya, ada gelombang gamma, theta, dan lain sebagainya. Nah, apa itu gelombang terahertz, ya? Karena ini benar-benar gelombang ini sangat menarik, ya. Menariknya bagaimana kita bisa lihat, ya. Nah, terahertz itu adalah satuan ukuran frekuensi dari sebuah gelombang. Panjang gelombangnya adalah 3000 sampai 30 mikrometer, ya. Nah, kemudian bagaimana ini bisa memberikan sebuah eh, sesuatu yang menarik buat kita, ya. Nah, 1 terahertz itu setara dengan 10 pangkat 12 hertz. Artinya apa? Gelombang ini setara dengan gelombang tubuh. Jadi kalau misalkan gelombang ini diarahkan ke tubuh kita, dia akan beresonansi, dia akan bergetar. Jadi ketika ada getaran, maka benda-benda yang satu frekuensi dengan sumber gelombang, dia akan ikut bergetar. Nah, gelombang terahertz ini ditemukan pada tahun 1980, Bapak Ibu, ya. Nah, ini dulunya digunakan untuk menyamakan frekuensi getaran pada sel manusia, yaitu di NASA namanya. Jadi ketika orang yang baru pulang dari luar angkasa, itu gelombangnya itu berbeda dengan gelombang tubuh mereka itu berbeda dengan gelombang tubuh yang ada di bumi. Nah, agar mereka tidak kaget tubuhnya, biar mereka tidak terganggu sistem-sistem tubuhnya, maka dimasukkanlah ke sebuah alat, sebuah ruangan, yang mana ruangan tersebut mempunyai frekuensi di gelombang terahertz. Sehingga dalam jangka waktu tertentu, maka resonansi itu akan menstabilkan kembali gelombang-gelombang tubuhnya yang setara dengan gelombang manusia yang ada di bumi. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau seluruh sel kita itu selama ini kan berfungsi secara normal, itu kan ada gelombangnya juga, yaitu di gelombang tera, ya. Nah, gelombang tera itu apa? Gelombang yang berada di antara gelombang infrared dan gelombang microwave. Dia tidak menginvasif atau dia non-invasif, ya. Kemudian tidak menyebabkan ionisasi atau dia adalah bersifat non-ionisasi. Artinya dia tidak merusak tubuh, justru dia itu diperlukan oleh tubuh kita, ya. Karena frekuensi tubuh kita itu adalah setara dengan gelombang tersebut, ya. Nah, ketika ada sebuah alat, ada sebuah benda yang memancarkan gelombang terahertz, maka ketika diarahkan ke tubuh kita, frekuensi tersebut kan setara dengan sel-sel tubuh kita. Maka sel kita ikut bergetar, Bapak Ibu, ya. Sel-sel sehat itu akan membelah dengan seharusnya. Sel-sel yang tidak aktif diaktifkan, sel-sel yang rusak itu akan disingkirkan, termasuk sel radang dan sel kanker. Nah, termasuk dia juga bisa meredam tumor, ya. Nah, hasilnya apa? Sel-sel rusak yang masih bisa diperbaiki, dia akan diperbaiki. Sehingga dia mempercepat waktu penyembuhan di sel yang terganggu tersebut. Nah, itulah khasiat atau manfaat dari gelombang terahertz, ya. Nah, manfaatnya ada 7 yang utama, ya. Nah, jadi kalau kita bicara gelombang terahertz, ya, ini pengantar saja, ya. Dia mengaktifkan sel sehat dan sel yang tidak aktif. Jadi di tubuh kita kan ada sel itu sehat tapi nggak aktif. Nah, itu akan diaktifkan dengan gelombang terahertz ini. Kemudian dia akan melewati 12 saluran utama dalam tubuh kita, kemudian membuang racun atau detoksifikasi dari zat-zat berbahaya yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian menghilangkan unsur-unsur yang tidak sehat bagi tubuh kita. Contohnya, misalkan tadi ada kolesterol yang menumpuk, molekulnya besar, itu diperhalus sehingga dia bisa diserap dengan lebih optimal. Kemudian dia juga membuat struktur molekul seperti protein itu lebih halus sehingga dia lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Selama ini kan makanan-makanan nutrisi-nutrisi udah banyak yang masuk, tapi kok nggak optimal tingkat kesembuhan dan pertumbuhan sel kita karena molekulnya mungkin belum bisa diserap dengan optimal. Nah, gelombang inilah yang bisa kita manfaatkan, termasuk untuk mendeteksi penyakit-penyakit potensial, kemudian membuka sumbatan-sumbatan pembuluh darah. Nah, kalau kita bicara sumbatan pembuluh darah, yang notabene selama ini apa sih masalahnya? Yaitu sumbatan jantung, sumbatan di kepala. Nah, ini tentang blower, ya, Bapak Ibu, ya. Oke, ya. Jadi kita lihat keajaiban terahertz dan blower, ya. Berikut testimoninya nanti, ya. Nah, terahertz itu adalah satuan ukuran frekuensi dari sebuah gelombang.
Nah, kita lihat ya, terakhir itu dia di tengah-tengah. Kalau sebelah kiri itu adalah gelombang panjang ya, mulai dari microwave sampai ke radio. Kemudian yang sebelah kanan itu yang kuning, itu mulai dari infrared, kemudian gelombang cahaya sampai ultraviolet dan gelombang X-ray ya. Nah, kalau gelombang pendek itu berbahaya buat tubuh kita. Itu bisa merusak sel kalau kita tidak hati-hati atau sering terpapar oleh gelombang tersebut. Nah, 1 terahertz ini setara dengan 10 pangkat 12 Hz. Ya, seperti kita bahas tadi, dia ditemukan pada tahun 1980 untuk menetralisir dari gelombang-gelombang tubuh manusia yang baru balik dari luar angkasa. Biar dia stabil ya. Karena kalau nggak stabil, dia berbeda ya. Kalau dia berbeda gelombangnya, frekuensinya berbeda, seperti gelombang radio ya. Kita lagi setel radio di gelombang 105,5. Kalau pas gelombangnya, maka suaranya bagus. Tapi kalau 105,2 gitu, nggak ada suaranya, kerasa-kerasa doang ya. Nah, itulah sel kita, tubuh kita, apabila frekuensinya tidak stabil ya. Nah, sekarang manfaatnya tadi udah dibahas jelas, mengaktifkan sel sehat dan sel yang tidak aktif, dia bisa melewati 12 saluran utama tubuh, termasuk dia membuang racun dan zat berbahaya dari tubuh, menghilangkan unsur-unsur yang tidak sehat, mendeteksi penyakit-penyakit potensial ya, termasuk dia bisa mendeteksi kanker, sumbatan pembuluh darah, kemudian menghancurkan sumbatan-sumbatan pembuluh darah, termasuk memperbaiki sel dan jaringan yang rusak. Artinya apa? Dengan adanya frekuensi ini, gelombang di frekuensi ini, boleh dikatakan sebuah penyakit bisa diobati. Kalau Hippocrates mengatakan apabila ada sebuah cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Itu Hippocrates bilang begitu. Kemudian Albert Einstein juga mengatakan pengobatan masa depan adalah pengobatan dengan menggunakan frekuensi. Ternyata frekuensi tubuh kita setara dengan gelombang terakhir. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan ya, ukuran frekuensi dari sebuah gelombang. Nah, kita lihat ya, terakhir itu dia di tengah-tengah. Kalau sebelah kiri itu adalah gelombang panjang ya. Ini kalau kita lihat di kepala itu namanya otak besar. Kemudian sepanjang tulang belakang itu adalah saraf tulang belakang. Kenapa kalau saraf kita kejepit ada yang sampai lumpuh ya? Karena di situ keluarnya saraf Bapak Ibu ya. Nah, kalau sarafnya kejepit, maka kalau sakitnya itu mungkin karena kesenggol ya. Tapi tingkat lanjutnya apa? Organ-organ yang disarafi oleh saraf tersebut, dia bisa jadi tidak berfungsi. Seperti ada yang orangnya mengalami kelumpuhan ya. Nah, jadi kita hati-hati dengan tulang belakang kita. Jangan sembarangan kalau udah berusia 40 main angkat beban saja, tahu-tahu tulang kita kan usia 30 sudah mulai terjadi pengeroposan. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Terjadi pergeseran tulang, pergeseran sendi, kemudian meradang, sakit. Nah, kalau saraf-saraf yang keluar dari leher itu adalah untuk organ-organ tangan sampai ke area muka. Dari leher sampai ke tulang punggung atas itu adalah untuk paru-paru dan jantung. Kemudian dari punggung sampai pinggang itu adalah untuk lambung, usus, liver, ginjal, pankreas ya, termasuk organ-organ genital ya. Kemudian dari pinggang sampai tulang ekor itu adalah untuk menserapi organ genital, kemudian sampai ke ujung kaki. Artinya apa? Mulai dari kepala sampai tulang ekor itu adalah pusat saraf kita. Di situ dilindungi oleh yang namanya tulang belakang. Nah, di telinga juga banyak titik akupuntur ya. Tapi yang paling banyak itu di telapak tangan Bapak Ibu ya. Nah, itu di area tangan semuanya itu adalah titik-titik simpul-simpul akupuntur termasuk di kaki ya. 60 dari 360 titik akupuntur itu ada di kaki ya. Nah, termasuk di mana? Di telinga. Nah, jadi titik akupuntur utama itu ada 3, telapak tangan, telapak kaki, dan kepala. Nah, bagaimana cara penggunaan blower ya? Nah, nanti kita akan bahas tentang produk yang lain. Sekarang bagaimana cara mengoperasikan? Pertama, Bapak Ibu ambil air hangat 1 gelas. Ya, 1 gelas blimbing ya. Si air hangat di blow kurang lebih 5 menit dengan blower ya. Nah, sehingga apa? Akan terjadi air yang lebih optimal. Nah, kemudian kita akan merasakan dan mengendalikan rasa panas itu apabila kita ngeblow tubuh kita sendiri. Jadi kita bisa atur panasnya bagaimana, gitu kan. Nah, kemudian langsung ke kulit. Bagaimana kalau terhalang pakaian? Tidak ada masalah. Yang penting jangan terhalang kaca ya. Kemudian tarik napas dan sambil mengucapkan dalam hati, hilang, 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 penyakit hilang, sehat datang. Artinya apa? Kita niatkan. Kemudian nikmati aja proses blowernya.
Kita sabar, berikan waktu kurang lebih 30 menit buat tubuh kita setiap hari 30 menit, setiap hari 30 menit untuk menetralisir dari frekuensi tubuh kita. Karena blower itu memancarkan yang namanya gelombang terahertz setara dengan gelombang tubuh kita. Jadi dia akan beresonansi dengan tubuh kita. Nah, sehingga apa? Tubuh kita akan memperbaiki sel tubuh itu sendiri. Jadi ketika ada peradangan, tubuh kita akan mengeluarkan zat anti radang. Ketika ada kanker, tubuh kita akan mengaktifkan sel anti kanker. Ketika ada proses apa namanya, ada rasa sakit, maka secara tidak langsung pun dia juga bisa menekan rasa sakit. Tetapi bukan rasa sakit akan dihilangkan dengan di blower, bukan ya. Nah, tetapi rasa sakit yang disebabkan oleh peradangan ya. Ketika peradangannya teratasi, maka rasa sakitnya akan hilang dengan sendirinya ya. Dan biarkan sel kita akan sehat kembali ya. Nah, ketika sel-sel darah itu sehat, aliran darah lancar, sehingga dia dapat efektif membawa oksigen dan nutrisi ke sel lain. Nah, inilah inti dari kalau kita mau sehat, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang terahertz blower. Nah, ini ada terahertz blower generasi ke-10 ya. Ini adalah sebuah blower yang menggunakan gelombang pada frekuensi terahertz. Ini ada kemudian dia juga menggunakan teknologi kuantum dan optical quartz untuk meningkatkan dari gelombang yang dipancarkannya. Tujuannya apa? Untuk memperkuat pancaran gelombang pada titik target. Nah, tekniknya ya, hidupkan blower, arahkan ke telapak tangan, khususnya titik merah ya, kurang lebih 3 menit ya, dengan seluruh permukaan telapak tangan termasuk punggung tangan. Fokuskan ke titik merah. Kemudian telapak kaki ya, fokuskan ke titik merah sampai 3 menit. Sampai diputar-putar seluruh telapak kaki termasuk punggung kaki. Itu titik kedua. Yang ketiga, puncak kepala ya. Kurang lebih 1 jengkal ya, sampai maksimal 30 cm ya. Makin dekat disesuaikan aja panasnya. Nah, 3 titik ini adalah untuk mengawali dari penggunaan blower Bapak Ibu ya, yang memancarkan gelombang terahertz ya. Nah, khasiatnya apa? Satu, saraf kita aktif. Yang kedua, di sini titik akupunktur kan berhubungan dengan simpul-simpul pembuluh darah dan simpul-simpul saraf situ. Nah, yang kedua ada yang namanya sistem aliran limpe. Di mana itu? Yaitu di area ketiak, lipat paha, dan di belakang lutut, termasuk di leher. Nah, itulah pembuluh kelenjar limpe yang paling banyak ya. Kelenjar limpe paling banyak ada di leher, ketiak, dan belakang lutut termasuk lipat paha. Termasuk di siku ya. Di blow juga di situ. Bisa dimulai dari ketiak masing-masing 3 menit, lutut masing-masing 3 menit, depan belakang, kemudian lipat paha, kemudian leher termasuk siku ya. Nah, itu adalah eh, teknik kedua. Yang ketiga adalah sepanjang garis meridian, mulai dari ujung kepala sampai tulang ekor bagian belakang, kemudian dari area ujung kepala sampai ke bawah bagian depan, termasuk area muka dan telinga. Karena tadi di telinga juga banyak titik akupunturnya. Artinya, seluruh tubuh itu kita blow, kecuali mata. Kalau kita ngeblow area mata itu ditutup matanya ya, merem aja, nggak apa-apa. Nah, 3 ini aja tekniknya Bapak Ibu. Kalau penyakit ini bagaimana? Bapak Ibu nggak usah pikirkan penyakit, ya. Kita di sini adalah mengaktifkan gelombang tera yang ada di tubuh dengan meresonansikan gelombang terahertz yang ada di blower ini. Otomatis tubuh akan bekerja dengan sendirinya. Nah, dengan mengaktifkan 3 titik utama tadi, titik akupuntur, titik pembuluh limfe, termasuk garis meridian, itu otomatis seluruh sel kita itu akan terpapar oleh gelombang ini. Jadi tidak usah pikirkan penyakit ini, penyakit itu, titiknya di mana, nggak usah dipikirkan. Semuanya titiknya seperti tadi. Kemudian kita fokuskan ke area-area tertentu, misalkan, oh memang lututnya ini, langsung di lutut boleh nggak? Boleh. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini gambarnya kalau Bapak Ibu menginginkan nanti saya akan share. Nah, sekarang kita lihat testimoni di dunia ya, orang-orang yang menggunakan yang sudah mendapatkan manfaat dari perangkat-perangkat yang memancarkan gelombang terahertz ya. Ini adalah pasien atau customer yang mengalami kondisi psoriasis. Gambar sebelah kiri 10 kali treatment udah kelihatan bedanya ya. 10 kali treatment menggunakan gelombang terakhir ini udah terlihat bedanya. Hari ketujuh ya, perhatikan area perut ya. Hari ketujuh ya. Kemudian hari ke-9. Kemudian hari ke-22. Setiap hari digunakan gelombang ini ya. Frekuensi dari
gelombang alat yang memancarkan frekuensi terahat ini. Dalam waktu 22 hari kondisinya seperti ini. Nah, kemudian phlebitis yaitu kelainan kulit ya. Dalam waktu berapa kali? 20 kali treatment phlebitis sudah mendapatkan manfaat ya. Nah, ini menggunakan blower yang memancarkan gelombang terahat ya. Nah, ini apa? Bell palsy ya. Ini hanya 1 minggu Bapak Ibu. Jadi Bapak ini dalam waktu 1 minggu yang tadinya, ya mohon maaf Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kiri, 1 minggu kemudian dia udah bisa buka mata dan sudah bisa stabil antara muka kiri dan muka kanan. Bagaimana kalau stroke? Intinya adalah pembuluh darah, kemudian saraf. Otomatis nanti akan membaik ya. Kemudian ini tumor ya. Setelah 20 hari di treatment ternyata ukuran tumornya mengecil. Kemudian ini hari ke-8 Bell palsy ya. Ini agak serius ya. Terlihat dari gambarnya dalam hari ke-8 sudah membaik. Nah, ini muka ya. Jadi muka yang gambar kiri itu adalah satu sisi menggunakan terahat, satu sisi tidak ya. Kemudian gambar tengah dan kanan itu before after ya. Bapak Ibu bisa lihat ya perbedaannya sebelum menggunakan dan setelah menggunakan. Nah, kerut-kerutnya berkurang, kemudian terjadi kekencangan kulit dan lebih glowing ya. Nah, ini dia menderita vaskulitis 10 tahun, dalam waktu 10 hari sudah ada perbaikan. Masih banyak dari testimoni-testimoni lain yang nanti kita akan share kepada Bapak Ibu.